Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Sambil revisi-revisi dan edit-edit trading plan, kita lihat-lihat apa saham yang potensi hasil screening di Telegram bot hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang akan membuat analisa singkat untuk saham-saham Extreme Fear. End of day hari Senin tanggal 28 Maret 2024. Tadi kita sudah buat aftermarket close-nya. Dan kita ketemu salah satunya yang cukup menarik menurut saya adalah S Hardware. Saya belum punya. Jadi S Hardware ini dulu namanya S Hardware, ya sekarang namanya ASCO ya, ASCO. Jadi itu sudah rebranding tahun 2025. Nah, market tadi sudah saya jelaskan di aftermarket close. Ya, kita ada rejection. Nanti Bapak Ibu bisa nonton aftermarket close-nya. Link saya masukkan di deskripsi video. Dan kita ketemu, kita mencari saham-saham untuk buy on weakness ya. Jadi kita coba marketnya lagi fear ya. Jadi saat market lagi fear ya kita mencoba greedy ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau marketnya fear, nah kita mencoba greedy. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ketemu saham-saham yang extreme greed, maka kita mulai jualan gitulah. Inilah kontrarian lah istilahnya. Ya oke. Cuman kita kontrarian, nggak asal nampung, nggak menangkap pisau jatuh. Kita melihat nih saham-saham, kalau dia jatuh sudah ekstrim, secara psikologis akan memancing supply untuk demand untuk masuk ya, sampai habis-habisan lah. Istilahnya adalah selling climax. Oke, jadi ini step by stepnya Bapak Ibu, selalu saya ulang supaya Bapak Ibu tidak salah. Pertama yang dilakukan metode kita adalah buy on weakness. Artinya kita akan memasang saham-saham yang memasang order buy on weakness untuk saham-saham yang sudah extreme fear di posisi demand ya. Kita cari nanti demand-nya. Langkah pertama adalah nanti kita masuk ke Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya, ada di linknya ada di deskripsi video. Kita ketik perintah SCR Extreme. Kita pakai daily dulu untuk Extreme daily karena kita kalau market lagi begini harusnya kita trading secara cepat saja. Kedua, kita lakukan analisa biasa. Langkah pertama sebelum analisa kita cek speedometernya ya. Kita cek speedometer, lalu cek rotasi bintang, cek volume price. Karena ini analisa singkat, saya cuma sebentar saja. Nanti Bapak Ibu silakan analisa detail kalau mau untuk beli ya. Jadi jangan berdasarkan analisa ini, silakan Bapak Ibu cek dengan chart lainnya. Setelah itu kita cari zat demand zone. Nah, di demand zone ini kita akan memasang order buy. Pakai chart VBP ya. Jadi kita akan memasang order buy baik di daily atau di weekly, dimanapun ada demand-nya ya. Biasa sampai weekly saja. Kalau sudah di composite baru kita cek monthly. Kadang-kadang kalau nggak kelihatan ya kita harus lihat di monthly nggak apa-apa. Nah, posisinya yang kita butuhkan adalah order buy on weakness kita letak di zona demand. Jadi dia bukan satu posisi, yang dia kita pakai money manajemennya piramida ya. Misalnya 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot gitu. Oke, nah di bawahnya dimension nanti kita pasang stop loss. Jadi wajib pakai stop loss. Jadi kalau Bapak Ibu adalah trader yang tanpa stop loss, jangan pakai ini karena risikonya besar. Kunci keberhasilan ini adalah money management yang baik. Saya kasih clue-nya adalah kita menggunakan sistem piramida ya. Jadi atur money management dengan baik. Oke, ini step by step yang harus dilakukan. Nanti kita akan praktekkan untuk analisanya. Untuk money management terserah Bapak Ibu sesuai dengan kapital masing-masing. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau namanya Telegram bot, di sini ada tulisan botnya ya. Oke, nah ini tadi, ini sekilas saja, mumpung kebuka chart kompositnya. Chart komposit kita ada rejectionnya, jadi mulai ada demand yang masuk. Nah, kita cari saham-saham yang ada demand-nya untuk buy on weakness kalau dia masih dalam posisi ekstrim. Oke, langkah pertama tadi yang kita lakukan adalah di Telegram bot-nya, Bapak Ibu bisa cek nanti di deskripsi video SCR Extreme. Ya, ini pakai time frame daily ya, kalau weekly-nya W Extreme. Oke, di sini ada Aces Bapak Ibu. Aces ini S Hardware tapi sekarang namanya jadi ASCO. Oke, ada saham yang lainnya Bapak Ibu bisa cek nanti. Oke, setelah itu kita cek dengan Speedo Aces. Cukup daily untuk memastikannya karena daily. Oke, ini dia Bapak Ibu ya. Aces ini berada di zona extreme fear. Secara psikologis dia sudah sangat fear. Jadi
sudah lepas lah semuanya. Nah, demand-nya masuk nih nanti pelan-pelan karena sudah kehabisan steam ya Bapak Ibu. Retailnya sudah habis-habisan, sudah nggak bisa bergerak lagi, tinggal demand-nya yang masuk. Nah, ini tanggalnya sudah benar, jadi artinya sudah ekstrim dia. Kalau fear artinya supply-nya lebih besar pada demand, sekarang sudah mentok di bawah. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat weekly-nya. W Speedo Acces. ASCO sekarang. Nah, ingat, selain daily-nya, weekly-nya juga sudah ekstrim. Artinya apa? Nanti kalaupun bermain di weekly ternyata dia butuh ya 3-4 candle weekly, berarti bisa sebulan ini nanti. Jadi kalau Pak ini kok masih belum naik, ya sabar sajalah. Karena daily-nya tentu akan bergerak dulu, baru mungkin weekly-nya akan menyusul. Biasanya seperti itu. Oke, kita sudah konfirmasi. Kita sekali cek star Acces-nya. Bagaimana rotasi sahamnya? Apakah sudah sangat panik? Sangat panik ya. Jadi tapi nanti kalau dia ujung-ujung nih berbelok, dia masuk ke dalam segitiga, maka dia akan kita sebut sebagai habis panik terbeli hop. Tapi belum ya, saat ini belum. Masih sangat panik. Biasanya memang begitu di speedometernya dulu ya. Karena ini kan kalau rotasi saham tuh relatif terhadap komposit. Oke, kita lihat VPA monthly Acces. Kita cek langsung volume price-nya. Woi, jadi siklus Wyckoff-nya sudah terbentuk ya. Ini adalah akumulasi atau reakumulasi. Ini adalah marking up. Ini ada distribusi. Ini marking down. Dia siklus besar selesai. Sekarang siklus kecil. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, jadi seolah-olah siklusnya sudah besar. Yang kita tunggu apa? Dari akumulasi akan balik ke akumulasi. Menarik ya kan? Tapi dia belum selesai nih. Tanggal 24 masih seminggu lagi. Kita lihat dengan VPA, weekly, Acces. Jadi sangat menarik ini karena risknya nanti kecil ya. Nah, ini kalau kita lihat di weekly, ini adalah kalau pakai Wyckoff ya Bapak Ibu, nanti kalau berminat Wyckoff bisa belajar. Nanti kita ada kelasnya. Ini adalah marking down, ini ada selling climax authorization secondary test. Ya, jadi sudah fase A main di weekly. Ini adalah the best time for buying, tapi dia tidak memberikan second chance to buy. Nggak ada kan? Nah, dia naik aja, ini marking up, ini distribusi, ini adalah head, ini adalah shoulder. Ini biasanya disebut dengan the best time for selling, second chance to sell, baru dia turun. Nah, ini udah marking down nih. Ya, markdown. Nah, tinggal dia akan bottoming, dia akan mencari demand zone. Oke, tapi ini kan masih tanggal hari Senin. Dia masih bisa sampai hari Jumat baru valid weekly-nya. Oke, lalu kita lihat VPA-nya. VPA Acces. Ya, nah ini ada yang menarik juga. Jadi kalau kita lihat siklus besarnya, ini adalah siklus besar head untuk weekly ya. Nah ini sudah marking down. Lihat ini adalah selling climax. Lihat ada sinyal stopping volume. Dia tetap merah tapi volume sudah lihat ya. Jadi volumenya mengecil tapi masih merah. Mudah-mudahan nanti dia besok menghijau dia besar. Jadi Bapak Ibu, posisi kita adalah kita mencari nanti buy on weakness mulai dari sini ke bawah ya. Untuk pasang order. Mudah-mudahan dicucuk dulu, baru naik. Dapatlah order itu. Jangan lupa jaga atas satu lot. Oke, sekarang kita lihat mulai VBP dulu di daily. VBP Acces, kelihatan nggak di daily-nya? Kita balik lagi dari daily nanti ke weekly untuk chat dimension. Nggak kelihatan Bapak Ibu? Dimensionnya nggak kelihatan ya, karena masih tekanan dia. Karena tidak ada historicalnya. Sekarang kita lihat VBP weekly Acces. Nah, kan? Dari sini kita kelihatan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah supply and demand zone di Telegram bot. Nanti saya masukkan juga tutorialnya ya, Bapak Ibu. Silakan nonton tutorial. Sekarang kalau kita baca, ini kan ada panjang ini ya. Ini yang hijau-hijau ini ada merah. Di selain candle, di sini nih ada zona hijau disebut dengan zona supply. Nah, di sini banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau main time frame weekly, sell-nya di sini. Mulai ini ya, mulai yang inilah. Nah, setinggi-tingginya di sini cukup. Jadi kita beli di bawah ini nanti, nggak tahu di mana. Apakah dia masih bisa beli sampai bawah, dia tekan lagi ke bawah, kita dapat order. Dia naik ke atas, sell di sinilah. Jangan berharap sampai di sini atau sampai sebelum Mars tadi. Di sini dulu, karena ini supply. Ya, jadi orang di sini nyangkut sekarang di 750, 750 ini pada nyangkut semua. Nah, kita sebelum mereka yang nyangkut keluar, kita sudah exit dulu, cicil sambil naikkan stop loss.
Nah, di bawahnya, kenapa kita buy on the weakness? Ini Bapak Ibu, setebal ini, sampai bawah ini adalah demand zone. Jadi kita beli, ini sudah mulai beli nih seharusnya. Nah, kita nanti dia turun ke bawah, ini kita order buy. Sampai di bawah ini ya, nanti kita lihat order bawah ini berapa nih Bapak Ibu. Silakan cek bawah ini. Oke. Nanti saya akan, atau di bawah ini juga bisa ya. Jadi kalau main time monthly tentu di bawah. Jadi sepanjang ini kita beli misalnya dari sini. Misalnya 1 lot, ke bawah lagi 2 lot, 3 lot, 4 lot, 10 lot. Jadi sampai bawah tuh makin besar. Ya, nanti kadang-kadang dia kasih sedikit saja baru udah naik gitu. Tapi harusnya kecil karena kita pasang stop loss-nya jelas. Ya, di sini mungkin paling bawah ini 10 lot atau 20 lot baru dekat-dekat stop. Paling besar di paling bawah nanti. Tinggal diatur saja berapa, pakai trading view juga bisa. Sampai 500 berapa nih di bawahnya, sampai 400 juga bisa ya Bapak Ibu. Nanti silahkan dicek kembali. Kan saya cuma memberikan ini saja. Detailnya nanti Bapak Ibu silahkan susun. Tetap harus Bapak Ibu analisa pakai VBP-nya juga tadi ada harusnya ya. Berapa sih stop loss-nya pakai monthly? Pakai monthly. Ya sekitar 400 ya Bapak Ibu. Ya ternyata di bawah ini nih. Kita stop loss-nya ambil bawah ini. Karena ini demand zone. Coba kita lihat VBP monthly Aces. Pasti clear demand zone-nya di situ. Oh iya, ini dia demand zone-nya ya. Dia cucuk bawah ini demand zone, nanti dia akan kejar ke bawah lagi sedikit ya. Oke, jadi cukup sampai 700 targetnya Bapak Ibu udah makan aja dulu lah 750, 720 karena ini demand zone. Supply. Baik, itu saja untuk analisa singkat saham Extreme Fear ASKO, S Hardware ya, Aces, ASKO. Semoga bermanfaat. Silakan dianalisa detail. Silakan Bapak Ibu akses Telegram botnya untuk analisa detail. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.